Pelarian Arya Mataram, kisah yang nyaris terbuang. Dalam episode Pertarungan di atas Jung. Senjata dari tulang manusia itu menghantam kepala Raden Kuning. Bunyi tulang manusia membentur batok kepala sangat keras sekali. Namun terjadi keanehan setelah senjata Sekte Akhori itu membentur kepala Raden Kuning yang tengah bersemedi. Meskipun menimbulkan suara yang keras, tetapi ternyata pukulan tersebut tidak menimbulkan kerusakan. Senjata tulang malahan menempel di kepala Raden Kuning yang masih tenggelam dalam khusyuknya. Pemandangan aneh justru terjadi. Orang yang baru memukul sekuat tenaga itu wajahnya pucat basi seperti kekurangan darah. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi? Ternyata saat pukulan senjata tulang manusia itu menghantam batok kepalanya, Raden Kuning tengah dalam keadaan mati rasa. Hal itu disebabkan karena terjadi benturan tenaga semesta dengan tenaga Kawedar di dalam tubuhnya. Akibat terlalu memaksa agar dapat menyatukan dua tenaga berbeda itu, Raden Kuning malah terjebak dalam keadaan hidup dan mati. Tanpa disadari, pukulan lawan yang mengandung unsur tenaga Kinaram Sikama yang didapat melalui latihan aneh Sekte Akhori ternyata telah menjadi perantara bagi bersatunya dua tenaga dalam yang ada di tubuh Raden Kuning. Pukulan lawan yang seharusnya dapat merenggut nyawanya justru telah membantu Raden Kuning untuk menemukan jalan atas bentroknya dua tenaga dalam di dalam tubuhnya. Hal itu terjadi karena di dalam tubuh setiap manusia memang terdapat aliran Qi yang memompa cakra pada tubuh. Cakra ini akan mengalir sesuai dengan watak, perilaku, dan pola hidup seseorang. Karena alasan itulah, setiap orang pastinya memiliki cakra serta memiliki penempatan elemen yang berbeda-beda. Elemen cakra itu terdiri dari api yang terletak di perut, air yang terletak di bawah telapak kaki, udara yang terletak di ujung jari-jari dan kepala, dan tanah yang berpusat di pangkal paha. Keempat elemen itu dikendalikan oleh ruh yang juga mengendalikan seluruh aliran yang ada di dalam tubuh termasuk akal dan nafsu. Melalui latihan yang tekun, seseorang dapat memiliki lebih dari satu elemen cakra. Di samping itu, karena keturunan, ada orang yang memiliki lebih dari satu elemen cakra. Tenaga cakra yang dimiliki manusia dapat bersifat panas dan juga dapat bersifat dingin. Tenaga Kawedar yang telah dikuasai oleh Raden Kuning adalah tenaga cakra yang bersifat panas. Sedangkan tenaga semesta yang tengah dilatih olehnya justru bersifat kebalikannya, dingin. Dua unsur tenaga panas dan dingin ini akan saling bertolakan jika dilatih secara bersamaan. Raden Kuning sebenarnya hanya melatih tenaga semesta yang bersifat dingin untuk menguasai jurus ke-7 dan ke-8 Sangkan Paraning Dumadi. Tetapi akibat ada tenaga Kawedar yang kekuatannya 7 kali lipat tenaga cakra biasa, tanpa diperintah, tenaga Kawedar akan muncul dengan sendirinya ketika ada tenaga asing bersifat dingin yang mengalir di tubuh Raden Kuning. Akibatnya, dua tenaga ini saling bentrok dan berupaya untuk saling mengalahkan. Tenaga panas dan dingin itu harus mencapai keseimbangan agar tidak saling menegasikan. Untuk mencari keseimbangan atas dua unsur panas dan dingin itu diperlukan latihan yang lama dan itu pun masih tergantung pada bakat yang dimiliki seseorang. Meskipun Raden Kuning memiliki bakat yang luar biasa dalam berlatih ilmu kanuragan, tetapi karena sebelumnya ia telah mendapatkan tenaga Kawedar dengan jalan pintas, maka tenaga itu justru menjadi halangan bagi tercapainya keseimbangan dengan tenaga semesta. Kekuatan tenaga Kawedar yang bersifat panas telah menyebabkan tenaga dalam tubuhnya meningkat 7 kali lipat dari latihan normal. Untuk mendapatkan keseimbangan,
Tenaga semesta yang bersifat dingin juga harus memiliki kekuatan setara 7 kali lipat latihan biasa. Di saat kritis akibat terjadi pergumulan antara tenaga panas dan dingin di dalam tubuhnya, dari luar tiba-tiba kepalanya dihantam tenaga Kinaram Sikama yang bersifat dingin. Pemilik tenaga itu bukanlah orang sembarangan. Ia adalah anggota pasukan Sekte Akori yang telah mencapai kepandaian tingkat tinggi. Di saat tenaga semesta tertekan tenaga Kawedar, tenaga Kinaram Sikama yang juga bersifat dingin datang memberi bantuan. Sungguh beruntung sekali nasib Raden Kuning. Akibat tenaga pukulan musuh, tenaga Kawedar mendapat lawan. Dengan cepat tubuh Raden Kuning menyerap tenaga luar yang masuk melalui senjata tulang manusia. Akibatnya, tubuh anggota Sekte Akori itu seperti tanaman yang kekurangan air, layu. Orang berpenampilan aneh itu panik. Sekuat tenaga ia berupaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman tenaga dingin Raden Kuning. Namun upayanya itu selalu gagal. Semakin kuat ia berupaya melepaskan diri, semakin kuat pula tenaganya tersedot. Jika dibiarkan, maka dalam waktu singkat orang itu pasti akan mati lemas kehabisan tenaga. Dari ketinggian di atas tiang layar, A.A. Radia Cupat menyaksikan muridnya terancam maut. Dengan cepat ia berkelebat ke buritan kapal. Tanpa sempat memikirkan apa yang sedang terjadi, A.A. Radia Cupat menghantam senjata tulang manusia yang menempel di tubuh Raden Kuning dengan pukulan Kinaram Gangga. Seketika senjata yang menempel di kepala Raden Kuning terlepas. Ya, tenaga pukulan Kinaram Gangga yang dilepaskan A.A. Radia Cupat juga bersifat dingin. Dengan kemampuan tenaga dalamnya yang nyaris sempurna, tubuh Raden Kuning yang saat itu tengah bergolak karena dua tenaga panas dan dingin di dalam tubuhnya saling melibas, justru mencapai keseimbangan. Tanpa disengaja, A.A. Radia Cupat telah membantu proses penyempurnaan latihan tenaga semesta. Ketika tenaga di dalam tubuh Raden Kuning telah mencapai keseimbangan, penyerapan tenaga dingin dari luar tubuhnya terhenti. Akibatnya, tubuhnya terhenti menyerap tenaga lawan. Murid A.A. Radia Cupat langsung terpental dan semaput. Tenaga dalamnya hanya tersisa 10% saja. Sedangkan A.A. Radia Cupat yang memiliki kesaktian tinggi hanya mundur 1 langkah saja. Kinaram. Banyak sekali orang sakti di sini. Ilmu apa yang kau gunakan, anak muda? Hampir saja engkau membunuh pengikutku. A.A. Radia Cupat menggeleng-gelengkan kepalanya. Saat itu Raden Kuning telah terjaga di semedinya. Ia baru menyadari ada bahaya yang mengancam. Kehadiran orang berpakaian aneh di depannya membuatnya kaget bukan kepalang. Seketika Raden Kuning langsung melompat dan memasang kuda-kuda. A.A. Radia Cupat yang berada di hadapannya langsung menyerang Raden Kuning dengan senjata yang tak kalah aneh. Senjata itu terdiri dari tengkorak kepala manusia yang diikat dengan rantai besi. Di ujung rantai terdapat gagang yang terbuat dari gading gajah. Senjata itu langsung menyerang ke arah titik yang mematikan. Raden Kuning memainkan jurus ketiga. Dengan kecepatan kakinya, ia melangkah ke sana kemari berupaya menghindari pukulan senjata lawan. Anehnya, meskipun langkah kakinya seperti tidak beraturan, justru langkah ajaib itu berhasil mengimbangi keganasan jurus lawan. A.A. Radia Cupat lalu merubah jurusnya. Kali ini gerakannya tidak secepat sebelumnya. Hanya sesekali saja senjata tengkoraknya menyerang. Gerakan tangannya kaku. Ya, itu adalah jurus Kinaram Las. Meskipun terlihat lambat, tetapi setiap pukulan A.A. Radia Cupat mengandung racun ganas. Hawa mistis dari pukulan itu menggetarkan hati Raden Kuning. Celakanya, Raden Kuning melambat menyadari bahaya. Tak sadar ia telah menghisap racun ganas. Kepalanya langsung berkunang-kunang. Jurusnya berantakan. Jurus ketiga melampah ingkang lurus yang mengandalkan langkah kaki untuk menghindari serangan musuh buyar karena tubuhnya sempoyongan. Di saat itulah tendang kaki A.A. Radia Cupat menghantam perut. Raden Kuning terlempar hingga menabrak buritan kapal. Beruntung tenaga dalamnya yang telah mengalami peningkatan mampu melindungi tubuhnya dari luka dalam. Engkau curang orang aneh. Racun apa yang kau gunakan sehingga aku menjadi seperti mabuk kepayang?
itu adalah racun dari saripati mayat yang telah membusuk. Jika engkau telah menghirup racunnya, maka dalam waktu singkat engkau akan jadi orang linglung, hilang kesadaran dan gila. Radia Cupat terkekeh. Benar saja, kesadaran Raden Kuning terus merosot, penglihatannya kabur, ia bahkan tak mampu lagi berdiri. Di saat kesadarannya nyaris hilang, Raden Kuning teringat Kiai Layon. Segera dilolosnya keris sakti itu dari pinggang. Wangi semerbak menyeruak. Prajurit pilih tanding keraton Jipang itu segera mencium Kiai Layon. Luar biasa. Sebentar saja racun ganas itu memudar. Ya, Kiai Layon memang berhasiat sebagai penawar dari segala macam bentuk racun. Sekedipan mata, racun dari senjata tengkorak Radia Cupat musnah. Hebat sekali Kiai Layon. Raden Kuning memasang kuda-kuda lagi untuk menghadapi lawan. Ia lalu membuat gerakan jurus pukulan bumi. Raden Kuning sadar jika lawannya ini adalah lawan tangguh. Karena itu, ia tak mau memberi waktu bagi lawan untuk berpikir. Jurus bumi dikombinasikannya dengan tenaga liar Kiai Layon sehingga membuat tenaganya semakin bertambah kuat. Tanpa tendeng aling-aling, Raden Kuning mengambil inisiatif menyerang lawan. Kiai Layon dengan ganas berkelebat hingga hanya meninggalkan bayangan. Radia Cupat memutar-mutar senjatanya di depan dada. Terlihat sekali bahwa ia tak sungkan menyambut tenaga lawan. Inilah yang diinginkan oleh Raden Kuning. Ia ingin kembali menyerap tenaga lawan dengan tenaga bumi. Dua senjata beradu. Raden Kuning tercengang. Kali ini tenaga bumi tidak sanggup menyerap tenaga lawan. Tenaga kapas inti bumi seperti masuk ke ruang hampa ketika beradu dengan tenaga Kinaram. Melihat lawannya lengah, Radia Cupat segera menyerang dengan ganas. Raden Kuning terperanjat. Senjata lawan berhasil memukul bahu kandannya. Ia terpelanting ke kiri 2 langkah. Beruntung, keris di genggamannya tidak terlepas. Raden Kuning benar-benar menemukan lawan kali ini. Hebat kau orang aneh. Tetapi lihat kembali jurusku. Jenar ingkar dangu. Raden Kuning melompat ke samping. Kiai Layon di tangan kanan, sementara tangan kirinya bersiap melepas pukulan. Meski ruang geraknya terbatas karena berada di buritan kapal yang sempit, namun ia berhasil memukul dengan sempurna. Radia Cupat segera melompat ke belakang, mulutnya komat kamit. Ia seperti merapal mantra yang seketika menimbulkan nuansa magis. Tiba-tiba angin laut di malam itu seperti berhenti berhembus. Hebat sekali penggaruh mantra yang baru dibacanya. Ya, Radia Cupat tengah mempersiapkan pukulan Kinarambura. Tangan kanannya masih memegang senjata tengkorak, sedangkan telapak tangannya terbuka memperlihatkan warna kulitnya yang menghitam. Pukulan Kinarambura merupakan salah satu pukulan maut yang diperoleh Radia Cupat setelah bersemedi di atas tumpukan mayat. Hiya! Raden Kuning melepas pukulan dari jarak dekat. Telapak tangan kiri mereka beradu. Tenaga panas kawedar menghantam pukulan lawan. Bunyi beradunya pukulan memekakkan telinga. Raden Kuning terhuyung 1,5 langkah, sedangkan Radia Cupat juga terhuyung 1 langkah. Terlihat bahwa dalam hal adu tenaga dalam, musuhnya menang tipis. Melihat pukulannya dapat ditahan lawan, Raden Kuning yang telah mengeluarkan jurus pamungkasnya terlihat jerih. Hanya ada satu pilihan, ia harus mengeluarkan jurus ke-7 dan ke-8 yang belum dikuasainya dengan sempurna. Terlihat keraguan di wajahnya. Raden Kuning baru saja berhasil menguasai tenaga semesta. Ia belum pernah mencoba tenaga semesta dengan jurus yang baru diajarkan gurunya, Ki Ageng Salamana. Namun, ia tak punya pilihan. Raden Kuning menarik nafas panjang. Ia kemudian membuka jurus Toyo Ing Uripan, diawali dengan merapatkan kedua tangan sembari memegang Kiai Layon di depan wajah. Tangan kirinya lalu membuat gerakan menyerong dari atas, bawah, ke atas lagi. Ia lalu bergulingan di udara dengan gerakan memutar. Dalam pusarannya itu, Kiai Layon diarahkannya menusuk dari atas ke tubuh lawan seperti gerakan elang menyambar bangsanya. Indah sekali jurus ini.
Aradia Cupat sempat terhipnotis jurus Toyo Ing Uripan, tetapi ia telah malang melintang di dunia persilatan. Pengalaman bertarungnya sangat tinggi, sehingga dengan cepat ia segera dapat mengantisipasi serangan Raden Kuning. Aradia Cupat mengeluarkan jurus tak kalah anehnya. Ia membuat gerakan didahului dengan mencoret-coret angin. Senjata tengkoraknya seketika mengeluarkan bunyi bercuitan dan mengeluarkan bau busuk. Ini adalah gerakan Jaado Kekalam. Senjatanya berubah fungsi menjadi alat tulis yang menguratkan aksara Hindi di udara. Tiba-tiba terjadi keanehan pada Kiai Layon. Keris itu seperti berubah warna ketika Raden Kuning memainkan gerakan Toyo Ing Uripan. Sebelumnya Kiai Layon berwarna putih keperakan. Saat ini berubah menjadi sinar kemerahan dan mengeluarkan aroma magis tak kalah jahat. Raden Kuning sesaat sempat terpengaruh nafsu membunuh yang ditimbulkan Kiai Layon, tetapi kekuatan batinnya segera menguasai pengaruh itu. Tubuh Raden Kuning yang berguling cepat di udara dibalut warna merah Kiai Layon yang sedang murka. Kiai Layon lalu mendukik ke arah lawannya yang saat itu tengah mencoret-coret udara. Peristiwa aneh terjadi. Kiai Layon yang mendusuk dari atas membaut. Senjata tengkorak Aradia Cupat seperti membuat benda tak kasat mata yang tidak bisa ditembus oleh lawan. Gerakan keduanya pun melambat. Mereka seperti mematung untuk beberapa saat. Raden Kuning senang sekaligus sedih dengan keadaan saat itu. Ia senang karena jurus Toyo Ing Uripan telah berhasil dikuasainya. Sedih karena lawannya mampu mengatasi jurus barunya tersebut. Ya, penggunaan jurus Toyo Ing Uripan didasari tenaga semesta yang diserap dari alam. Melihat lawannya lengah, dengan cerdik Aradia Cupat kembali menyerang lawannya. Tiba-tiba senjata kepala tengkorak mengeluarkan asap hitam pekat berbau anjir. Ya, asap itu adalah uap racun yang diolah dari mayat manusia. Racun itu tidak membunuh. Jika terhirup manusia, seketika akan menimbulkan halusinasi. Aradia Cupat mengenal gerakan Raden Kuning yang menggunakan tenaga semesta. Orang aneh ini sungguh cerdik sekali. Raden Kuning bergumam dalam hati. Ia dalam posisi terjepit. Pilihannya sulit. Jika ia meneruskan serangannya dengan menggunakan tenaga semesta, maka racun musuh akan ikut terserap oleh tubuhnya. Pilihan mudahnya adalah mengalihkan pukulannya ke arah lain. Ini pun riskan karena dapat mengenai bagian kapal. Dalam keadaan menusuk dari atas, tak mungkin Raden Kuning mengalihkan pukulannya ke laut. Diperlukan kecerdasan untuk selamat dari serangan racun Aradia Cupat. Raden Kuning teringat tenaga Kawedar yang bertolak belakang dengan tenaga semesta. Dalam hitungannya, ia mampu mencampurkan tenaga yang saling tolak itu, maka seberapapun banyaknya asap racun lawan pasti akan tertolak oleh tenaga Kawedar. Tetapi merubah tenaga dari dingin ke panas tentunya beresiko juga terhadap kegagalan serangannya. Jika jurus ketujuh gagal, maka lawan pasti akan mengirim serangan balasan yang lebih mematikan dengan senjata tengkoraknya. Tak ada waktu lagi, Raden Kuning tak bisa berpikir panjang. Ia memutuskan untuk mendorong separuh tenaga Kawedar sebagai tameng pelindung nafasnya. Penggunaan dua tenaga berlainan secara bersamaan itu belum pernah dilatih sebelumnya. Namun dalam keadaan terdesak, selalu ada kemudahan. Begitu pula yang terjadi dengan Raden Kuning. Tanpa disengaja, karena berada dalam posisi sulit, ia mampu menggunakan dua tenaga dalam yang bersifat panas dan dingin itu berbarengan. Sebagai tenaga semesta dihimpun di dadanya dan sebagian lain dihimpun di bawah pusar. Dengan cepat tenaga Kawedar yang terhimpun di pusar mengalir membentengi tubuhnya. Asap racun yang menyebar tak mampu menyentuh kulitnya. Raden Kuning yang menusuk dari atas melanjutkan serangannya. Kedua lelaki berkepandaian tinggi itu kemudian beradu tenaga. Tubuh Raden Kuning mematung di udara. Tangan kanan yang memegang Kiai Layon menusuk benda tak kasat mata. Begitu pula pukulan tangan kirinya. Asap racun dari senjata tengkorak lawan membuat benteng pertahanan yang sulit untuk ditembus. Ini adalah pertarungan tenaga dalam tingkat tinggi. Adu tenaga dan pikiran serta jurus tingkat tinggi kedua ahli kanuragan itu terus berlangsung. Di saat konsentrasi Raden Kuning tertuju kepada lawan di depannya, tiba-tiba ada seorang anggota sekte Akori yang datang membantu Aradia Cupat.
Tanpa diperintah, lelaki berambut gimbal yang digelung ke atas itu melompat dan menusuk dada Raden Kuning dengan senjata tulang dari kaki manusia. Raden Kuning tak bisa menghindari serangan dadakan tersebut. Tubuhnya tetap dalam keadaan mematung di udara dalam posisi kepala di bawah, beradu tenaga dengan Aradia Cupat saat serangan maut itu datang. Senjata tulang kaki manusia itu seperti senjata tumpul. Anggota sekte Akori kaget. Senjatanya lengket di dada Raden Kuning. Wajahnya berubah kadang pucat, kadang merah. Tenaga pukulannya amblas ke dalam tubuh yang diserangnya diam-diam tersebut. Terjadilah pemandangan lucu di buritan kapal. Ada 3 orang saling pukul menempel seperti patung. Kendati serangan itu tidak mampu melukainya, namun akibat datangnya tenaga yang bersifat dingin berasal dari serangan gelap pasukan Aradia Cupat, tubuh Raden Kuning bergolak. Konsentrasinya untuk membagi 2 tenaga secara seimbang terancam buyar. Dalam keadaan itu, tubuhnya menyatu dengan tubuh orang yang membokongnya. Jika Raden Kuning masih mampu bertahan meski terguncang, namun kondisi berbeda terjadi pada penyerangnya. Tenaga panas dan dingin bergantian mempengaruhi tubuhnya, kadang panas dan kadang dingin. Jika dibiarkan dalam keadaan seperti itu terus, maka sebentar lagi orang itu akan tewas. Pilihannya ada di tangan Aradia Cupat. Jika ia tega mengorbankan salah seorang muridnya, ia akan mampu melukai Raden Kuning. Namun sebaliknya, jika ia menolong muridnya itu, maka Raden Kuning akan mendapat kesempatan untuk mengatur tenaganya. Namun di luar dugaan, ternyata Aradia Cupat lebih memilih mengorbankan muridnya. Tubuh lelaki dengan gelung kepala tak berbaju itu mati kehabisan tenaga. Tenaga panas dan dingin yang mampir di tubuhnya semakin lama semakin sedikit dan akhirnya kembali ke tubuh Raden Kuning dengan membawa serta seluruh tenaga dalamnya. Saat ini ada 3 jenis tenaga yang terdapat dalam tubuh Raden Kuning. Akibatnya tubuh Raden Kuning kelebihan muatan. Konsentrasinya menahan asap racun Aradia Cupat dengan menggunakan tenaga kawedar buyar. Dalam keadaan terdesak, Raden Kuning menarik keris Kiai Layon dan menutupi wajahnya dengan keris sakti itu. Meminjam tenaga pukulan lawan, tubuhnya terdorong ke belakang dan bergulingan di udara, selanjutnya hinggap ke buritan kapal. Kepulan asap beracun mengejarnya dengan ganas dan langsung menerpa wajahnya. Asap beracun itu terhisap masuk ke dalam tubuhnya. Raden Kuning mulai merasakan halusinasi. Dalam pandangannya, Aradia Cupat adalah Putri Wuwu yang cantik jelita. Putri Wuwu, mengapa engkau berdiam diri saja di sana? Ayo mendekat. Aku akan tembangkan kidung rindu untukmu. Raden Kuning mulai linglung. Banyaknya kepulan asap beracun yang terhirup olehnya langsung menyerang kesadarannya. Beruntung ketika ia hendak melompat ke arah lawan, Kiai Layon menyelesaikan tugasnya. Seluruh racun yang sempat membuatnya mabuk dapat dinetralisir dari tubuh Raden Kuning. Jahat sekali engkau orang asing. Bagaimana mungkin kau tega mengorbankan prajuritmu tewas hanya agar engkau bisa mengalahkanku? Jika pertarungan ini adalah menyangkut pribadiku dan hanya mencari menang kalah, maka aku legowo mengaku kalah. Tapi jika ini berkaitan dengan tugas negara, aku akan menghadang langkahmu hingga satu di antara kita ada yang bersimpah darah. Aku ingin menghisap otakmu yang sombong itu, anak muda. Aradia Cupat langsung kembali menyerang. Kali ini mulutnya terus berkomat kamit mengucap mantra aneh. Dan setelah mendengar mantra aneh itu, Raden Kuning menjadi tenang. Di matanya orang asing itu mendadak berubah menjadi eyang kiai. Melihat lelaki sepuh bijaksana itu melunaklah amarahnya. Ya, Raden Kuning terpengaruh mantra Aradia Cupat. Tanpa disadarinya, Raden Kuning menjura kepada orang yang amat dihormatinya itu. Ia lengah. Di saat itulah lawan menghantam dengan senjata maut. Angin berciutan kencang segera menyadarkannya. Namun saat itu senjata tengkorak kepala manusia hampir sampai di kepala. Raden Kuning segera menghindar dengan membanting tubuhnya ke kiri. Tak ayal, bahu kanannya terkena senjata lawan. Tubuhnya langsung bergulingan jatuh ke geladak kapal. Prajurit keraton Jipang itu kembali menjadi bulan-bulanan lawannya. Mata Raden Kuning masih berkunang-kunang ketika ia melompat berdiri. Benar-benar tangguh lawannya kali ini. Banyak sekali gerakan orang aneh itu yang tidak dapat ditebaknya. Belum lagi sorot matanya itu seperti merampas semangat Raden Kuning.
Segera ia menghindar beradu mata dengan lawan. Ilmu sihir lawannya ini memang sangat kuat. Orang dengan kepandaian setingkat Raden Kuning saja dengan mudah dapat terpengaruh. Raden Kuning kemudian menggunakan jurus langkah ajaibnya. Untuk sementara, ia dapat menghimpun tenaga dan hanya berputar-putar menghindari serangan lawan. Langkahnya yang seperti tak beraturan itu berhasil memperpanjang waktu pertarungan. Raden Cupat terlihat kesal. Berkali-kali pukulannya meleset. Langkah ajaib dimainkan Raden Kuning membuat kesabarannya habis. Raden Cupat lalu bersiap dengan jurus pukulan maut, Kirana Mek. Kedua tangannya disilangkan di depan dada. Nafasnya terdengar berat. Dari kedua telinga yang beranting besar itu keluar asap putih. Ini adalah salah satu jurus pukulan andalannya. Melihat keganasan jurus lawan, Raden Kuning tak mau gegabah. Ia memilih menggunakan akalnya. Segera ia bersiap menggempos tenaga menutup 7 titik aliran darahnya. Ya, Raden Kuning akhirnya memilih menggunakan jurus keempat, Mati Sakjeroning Urip atau Mati Suri. Menurut perhitungannya, lawan pasti akan terkecoh. Lawannya akan mengira ia telah mati karena dihantam jurus Kirana Mek. Pukulan Raden Cupat disambutnya dengan jurus Mati Sakjeroning Urip. Sebelum tenaga lawan menghantam, Raden Kuning telah menutup 7 aliran darahnya. Benar saja, tenaga lawan menghantam tubuhnya dan membuat ia kembali terpental. Bak daun gugur, tubuh Raden Kuning kembali jatuh ke geladak kapal. Diam tak bergerak, nafasnya pun terhenti. Raden Kuning menunggu kesempatan lawannya lengah dan ia akan langsung menyergap lawan. Sayangnya, Raden Cupat tak mau jumawa dengan kemenangannya mudah itu. Meski lawannya sudah berkali-kali jatuh terpukul, Raden Cupat tak mau ambil resiko. Ia bersiap memukul lawannya yang tengah ngelakon Mati Suri dengan pukulan maut ke arah kepala. Kali ini, nyawa Raden Kuning justru yang berada di ujung tanduk. Sadar akan bahaya yang mengancamnya, Raden Kuning segera menghimpun tenaga semesta dan mencoba jurus ke-8, Lesung Sing Purun Damel. Tangannya dirapatkan dan diangkat ke atas, sedangkan kaki menjejak tanah hingga tubuhnya mencelat ke atas, kemudian turun dengan tubuh berputar seperti gasing. Pukulan senjata tengkorak luput dari sasaran. Raden Cupat kembali mundur ke belakang dan mulutnya ikut komat kamit. Terjadi keajaiban ketika Raden Kuning memainkan jurus ke-8. Putaran gasing tubuhnya diikuti oleh uap air laut yang berada di sekitarnya. Lama-kelamaan uap air itu menjadi banyak dan membentuk gumpalan kristal ikut berputar-putar. Dan di saat itulah Raden Kuning mengarahkan tenaganya ke arah lawan. Meskipun nampak kaget, namun Raden Cupat telah siap dengan jurus pukulan serupa. Tangannya didorong ke depan menghadang langsung pukulan Raden Kuning. Dua tenaga pukulan beradu, tetapi tidak menimbulkan suara. Tenaga pukulan keduanya seperti saling melilit satu sama lain, berupaya mendekat ke arah tubuh lawan. Terjadi saling dorong. Air laut yang telah mengkristal jatuh berserakan di geladak kapal. Tubuh Raden Kuning terdorong hingga bersandar di dinding kapal. Raden Cupat terdorong 2 langkah. Wajah Raden Kuning pias. Saat itu ia mengalami luka dalam cukup serius. Dari sela bibirnya mengalir darah segar. Kedua tangannya terdapat bercak hitam bekas tenaga pukulan lawan. Wajah Raden Cupat juga pucat, tetapi tidak nampak darah di sela bibirnya. Benturan tenaga dingin bertemu dengan tenaga dingin membuat cuaca berubah seperti es. Pandangan mata Raden Kuning kembali berkunang-kunang. Segera ia mengambil sikap duduk bersila, mengatur nafas dan tenaga dalam. Sungguh bahaya keadaan sekarang. Jika lawannya menyerang kembali, maka nyawanya bisa binasa. Raden Cupat melangkah cepat ke arah Raden Kuning yang tengah bersila. Angin laut berhembus kencang ketika senjata tengkorak manusia milik Raden Cupat menghantam kepala Raden Kuning.